saya Dandim menegakkan aturan secara hukum, saya tidak punya hukum. Polisi harus kejar. Jangan dibiarkan coding, tapi hukum tidak berjalan, Bapak. Tolong kita pukul rata, ya. BNPB, BPBD, mana di sini BPBD? Angkat tangan. Tidak ada. Harusnya garda terdepan dia. Masa bodoh. Ya, kita tidak bisa begini. Kita bekerja sama, Bapak. Desa, saya yakin Pak Camat sudah bekerja. Tapi kepala desa, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kepala desa ditanya berapa keluarga uang untuk posko, tidak tahu, Bapak. Masa seorang kepala desa melakukan anggaran untuk penyiapan posko tidak tahu? Berarti memang kepala desa kita bodoh. Harus diajarkan begini loh Bapak, begini loh Bapak. Rumah sakit, data bor tidak diupdate, oksigen tidak jelas. Harusnya tiap hari diupdate, Ibu, Bapak. Ini keterkaitan kita tracing orang. Kemarin terjadi kekurangan tempat tidur. Dalam data ada tersedia, kenyataan di lapangan tidak jelas. Apakah kita harus begitu? Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Karitas, banyak masalah yang ditutupi, masyarakat terkonfirmasi secara administrasi. Ini loh Ibu, data Bapak terkonfirmasi. Saya melihat laporan minta tolong bahwa pasien meninggal diculik dalam peti mati. Dinyatakan bahwa sudah di PCR, beberapa jam kemudian tidak di PCR ralat, tapi antigen. Apakah begitu kita sebagai pelayanan? Ngarang-ngarang namanya. Makanya jangan bermain data. Kalau penyiapan posko, tempat isolasi, bor, oksigen, itu dari tahap perencanaan persiapan kita. Tidak boleh lagi kita beli, hanya tinggal kita update. Berapa yang terpakai, berapa jumlahnya, berapa yang terpakai, sisa berapa yang tidak terpakai, untuk berapa hari, untuk berapa pasien. Termasuk oksigen. Berapa jumlahnya tiap rumah sakit tempat isolasi yang untuk rujukan, berapa yang digunakan, berapa sisanya itu untuk berapa pasien. Nah, kita kemarin kalau saya lihat data, dia ada, mungkin kenyataannya tidak. Di rumah sakit menyatakan jumlahnya sekian untuk penanganan COVID, di provinsi beda. Jangankan itu saja, antar provinsi apalagi pusat sudah beda, Bapak Ibu. Ya, jujur, kalau dibilang kita bekerja, memang kita bekerja. Tapi ada beberapa orang yang tidak tahu harus mau berbuat apa. Mengharapkan semua posko kabupaten yang berjalan, tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Rumah sakit harus mendukung, swasta. Wira swasta juga harus mendukung. Kalau misalnya sudah tempat isolasi, tempatnya harus dikorbankan. Kalau kemampuan Pemda dengan anggaran terbatas, pengusaha wajib hukumnya membantu menyiapkan tempat isolasi. Kejadian kemarin ditelusuri, ada sebagian yang tidak bisa diangkut karena keterbatasan tempat tidur. Sebenarnya tidak ada alasan. Lebih banyak terisi lebih bagus. Dan kalau kita mau jujur, penilaian kita masalah tracing itu kita lemah, lambat. Kita masih memikir uang. Kita bekerja atas dasar uang. Tidak ada itu, nggak boleh begitu, Bapak. TNI, Polri, kita nggak dibayar karena kita bukan tentara bayaran. Walaupun daftar nama disebutkan ada berapa orang, 10 di COVID, tapi secara keseluruhan kita tidak ada alasan tanpa dihargai. Karena memang kita sepenuhnya untuk menangani ini. Kalau kita sendiri yang bekerjanya COVID, sedangkan instansi lain, pejabat lain juga masa bodoh,
Waduh, ini tidak selesai Bapak. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan tracing, kalau Bapak tahu mekanismenya, dari data ini yang dikeluarkan oleh Satgas, ini kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tadi Bapak Ibu menyampaikan semua permasalahan, tapi tidak pernah menyebutkan apa upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah ini. Menyampaikan masyarakat terprovokasi. Kenapa? Karena Bapak sebagai kepala desa, RT, RW tidak bisa menyampaikan edukasi. Puskesmas tidak pernah melaksanakan. Jangankan itu, perawat saja. Pak, bagaimana saya mau bekerja? Belum ada perintah. Masa sudah 1 tahun berjalan nakes nunggu perintah. Termasuk mungkin di sini rapid antigen ditulis secara jelas, dalam arti persediaan rapid antigen di ini tuh berapa, mungkin per TW atau selama PPKM yang sudah digunakan berapa, sisanya berapa, sehingga ada langkah-langkah dinas kesehatan untuk mengajukan, mungkin Bapak Bupati, mungkin Ketua DPR mendukung dalam anggaran, ya. Sekarang kalau kita mau fokus dalam penanganan, Bapak Ibu, kita harus tracing. Tracing itu berdasarkan informasi dari pelaksanaan kita tracing kemarin. Misalnya hari kemarin 24 orang kita harus kali 10. Itu yang harus kita tracing hari ini, 240. Kalau pencapaiannya kita hanya 40 orang dari target 24 orang yang terkonfirmasi positif, itu nggak akan pernah selesai. Begini saja, landai-landai saja tidak akan kelihatan. Kalau hanya kita 24 orang kemarin kita kali 10, hanya kita dapat 40, susah. Jangankan dapat 40, sudah dapat 40, kita tidak bisa bawa untuk isolasi. Kalau isolasinya hanya dari 40 hanya 20, berarti kita ya habis-habiskan uang. Pertanggungjawaban di atas kertas iya, tapi pelaksanaan kalau dibilang jujur tidak jujur, kita masih pakai uang itu. Bisa kita ngalah-ngalahin secara administrasi, iya bisa. Tapi apakah iya kita punya hati masyarakat kita sendiri? Kepala desa rata-rata saya bilang jujur dia tidak bisa bekerja karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia tahu kerja, apa yang harus dilakukan, dia punya rasa tanggung jawab. Karena merasa antara camat dengan kepala desa gak ada hubungan hierarki. Kalau kita tentarakan mulai pangkat itu ada aturannya. Kemudian saya gambarkan di sini. Kalau terkait tugas ini, desa 6 ini kalau merah, dia harus datang di sini. Dia sampaikan apa upaya yang harus dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, permasalahan apa yang dihadapi. Kita harus tampilkan apa yang dia sudah lakukan dengan anggaran 8% itu, dengan wilayahnya ada 6 desa ini, apa yang sudah kerjakan dalam penyiapan posko apa, dalam penyediaan lain-lain terhadap masyarakat yang terkonfirmasi apa. Jangan kita hanya bicara di sini Bapak Ibu, tapi setelah keluar tidak ada tindak lanjutnya. Kalau mau saya sampaikan Pak Bupati itu, kabupaten itu roda gir besar, camat gir sedang, desa gir kecil. Jadi ini terputar ini sampai ke atas. Ada feedback dari bawah ke atas. Sekarang yang terjadi dari posko ke bawah. Puskesmas tidak berjalan. Alasan tidak ada rapid antigen, tidak ada APD. Nah ini susah. Kalau gear roda itu tiket tidak berjalan, ya sama saja kita habiskan uang Pak Ketua. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang sengsara-sengsara, yang mati-mati. Kita tidak boleh, kita harus pakai hati dalam penanganan ini. Betul. Ya, itu.
Sebenarnya mekanisme itu harus kita sampaikan. Dari data kemarin itu ada info, kita monitor Polres Dandim menyampaikan bahwa 24 orang kemarin terkonfirmasi positif. Kemudian turunlah ke Dan Ramil menyampaikan, Babinsa, wilayahmu ada 3 orang, berarti kau harus tracking 3 orang. Ajak tim puskesmas, kepala desa, atau nakes, laksanakan testing sebagai swabber. Ya swab lah itu. Kalau misalnya swabbernya itu dari puskesmas, memang harus dari puskesmas, jangan dari posko karena keterbatasan. Atau tim surveillance yang sudah dibayar itu ada anggarannya. Jangan kan tim tracing ada anggarannya, tim surveillance juga ada anggarannya itu. Ya. Kemudian datang setelah dinyatakan positif dalam satu rumah itu, ada yang ODG, ada yang OTG, ada yang minus, istilahnya negatif. Kalau negatif, secara aturan yang bagusnya itu, isman dia di rumah, dikasih tanda, tapi tidak boleh keluar 5 hari. Selama 5 hari, nanti datang tim lagi, colok. Kalau di 5 hari itu dia negatif, berarti dia bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau OTG, langsung di saat itu kita masukkan ke isolasi terpusat. Tetapi 5 hari selanjutnya dicolok. Jangan dibiarkan sampai 10 hari tanpa 5 hari dicolok kedua, tidak antigen kedua, kita tidak tahu. Ya kalau memang sudah tidak negatif, sudah langsung pulangkan saja. Tapi kalau ditunggu sampai 10 hari, kita bekerja tracing terus, akhirnya penuh. Jadi 5 hari pertama kalau masih positif, 5 hari kedua itu harus ditesting sehingga kita tempat ini ada yang kosong, ada yang kurang, ada yang kosong, ada yang kurang. Tapi kalau kita pertama kita bilang positif, kita larikan tunggu sampai 10 hari baru dicolok lagi. Pertama anggaran, kedua tempat kita bornya itu terbatas. Nah, kalau dia ODG, orang dengan gejala, itu yang perlu kita tindak lanjuti, dibawa ke rumah sakit rujukan yang memang penanganannya lebih bagus, lebih lengkap. Sekarang terjadi kendala di masyarakat. Karitas itu, kita jujur aja, Karitas itu pelayanannya agar tertutup. Kenapa saya bicara kita buka-bukaan saja? Kenapa? Biar istilahnya ada perbaikan ke depan sehingga masyarakat tingkat kepercayaan terhadap rumah sakit itu tinggi. Kenapa rumah sakit orang dimasukkan langsung kabur? Pertama orang berpikir, oh ini pasti bayar. Padahal kalau pasien yang terkonfirmasi, dia akan dibayar oleh negara. Kecuali mungkin dia kabur mau bayar. Kalau kabur bayar sendiri. Nah, ini tidak ada sosialisasi, tidak tahu masyarakat. Yang kedua dia merasa tidak nyaman. Pertama, ada yang lansia. Kedua, ada yang menyusui. Ketiga, ada yang cacat. Keempat, mungkin dia merasa tidak nyaman. Ya, ini yang jadi kendala. Bagaimana rumah sakit memberi pelayanan yang nyaman. Kita harus bisa menempatkan orang atau menyeting ruangan sesuai dengan kondisi yang ada. Dia buat nyaman. Memang berat, tapi mau tidak mau ya itu tugas kita. Kemudian untuk